Oke, kita langsung aja ya. Ada sebuah pergeseran besar nih di sistem pendidikan Indonesia yang bakal berdampak ke banyak banget siswa di seluruh negeri. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya tes kemampuan akademik atau TKA ini dan apa dampaknya buat kita semua. Nah, jadi apa sih inti perubahannya? Pemerintah itu memperkenalkan sebuah tes standar yang baru, namanya TKA. Pertanyaan besarnya, apa ini artinya ujian nasional balik lagi? Ini nih pertanyaan pertama yang mungkin ada di benak banyak orang. Wah, jangan-jangan ini ujian nasional ganti nama aja. Jawaban singkatnya bukan. Meskipun sama-sama tes skala nasional, TKA ini punya tujuan dan fungsi yang beda banget. Ini bukan penentu kelulusan loh, tapi lebih sebagai alat ukur dan juga untuk seleksi. Dan ini udah bukan wacana lagi ya teman-teman. Kementerian Pendidikan sudah meresmikannya lewat Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2025. Artinya, uji kesetaraan yang lama itu sekarang resmi digantikan oleh tes kemampuan akademik alias TKA. Tentu aja, perubahan sebesar ini pasti ada alasan kuatnya kan? Jadi, apa sih sebenarnya tujuan pemerintah di balik TKA ini? Kenapa kita sepertinya butuh ini sekarang? Kalau kita lihat definisi resminya, TKA adalah kegiatan pengukuran capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu. Gampangnya gini deh, ini adalah cara baru untuk membuat standar yang sama di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mengukur kemampuan akademik siswa secara lebih objektif. Ada 4 tujuan utamanya. Pertama, untuk data seleksi yang lebih adil. Kedua, dan ini penting banget, memberikan kesetaraan bagi teman-teman kita dari jalur non-formal, kayak paket C atau homeschooling. Ketiga, untuk mendorong para guru meningkatkan kualitas penilaian. Dan yang terakhir, sebagai acuan untuk menjaga mutu pendidikan secara nasional. Oke, tujuannya udah jelas. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih praktis nih. Siapa aja yang harus ikut tes ini dan apa aja yang bakal diujikan? Wah, ternyata cakupannya luas banget. TKA ini berlaku buat semua siswa di tingkat akhir, baik itu kelas 6 SD, kelas 9 SMP, maupun kelas 12 SMA. Dan ini mencakup semua jalur loh, dari sekolah formal, jalur non-formal seperti paket A, B, dan C, sampai jalur informal kayak homeschooling. Semuanya bakal lewat gerbang yang sama. Untuk mata pelajarannya di tingkat SD dan SMP, fokusnya ke bahasa Indonesia dan matematika. Nah, pas naik ke tingkat SMA atau SMK, ada tambahan nih. Ada bahasa Inggris, dan ini yang menarik, satu mata pelajaran pilihan. Jadi ini ngasih sedikit fleksibilitas buat siswa untuk nunjukin keunggulan mereka di bidang tertentu. Setelah siswa selesai mengerjakan tes, terus gimana? Hasilnya nanti dalam bentuk apa? Dan yang paling penting, apa gunanya? Jadi setiap peserta nanti akan menerima sertifikat hasil TKA yang resmi langsung dari kementerian. Ini bukan sekedar rapor biasa ya, tapi sebuah dokumen penting yang jadi bukti capaian akademik kamu yang sudah terstandar secara nasional. Lantas, apa kegunaan utamanya? Ada 3. Pertama, sebagai syarat seleksi masuk SMP atau SMA lewat jalur prestasi. Kedua, ini bakal jadi bahan pertimbangan penting waktu kamu daftar kuliah. Dan ketiga, ini adalah kunci buat teman-teman dari jalur non-formal dan informal untuk mendapatkan ijazah kesetaraan. Oke, setelah semua penjelasan teknis tadi, sekarang kita tarik kesimpulan besarnya. Apa sih dampak langsung dari peraturan baru ini buat kamu, baik sebagai siswa, orang tua, atau mungkin sebagai pendidik? Sederhananya begini, anggap aja TKA ini semacam gerbang baru dalam perjalanan pendidikan di Indonesia. Ini adalah tolok ukur standar yang harus dilewati, dan hasilnya akan sangat menentukan langkah kamu selanjutnya untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi, penting banget buat kita ingat, skor TKA ini bukan sekedar angka. Ini adalah kunci yang bisa membuka banyak sekali pintu peluang akademik di masa depan. Bisa dibilang, ini cara baru untuk menunjukkan potensimu secara objektif, nggak peduli dari mana asal sekolahmu. Dan sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Dengan tujuan mulianya untuk standarisasi dan penyetaraan, apakah tes baru ini pada akhirnya akan benar-benar menciptakan arena persaingan yang lebih adil bagi semua pelajar di seluruh pelosok Indonesia? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.